Polres Tangerang Selatan berhasil mengungkap jaringan besar pencurian dan penadahan kendaraan bermotor dengan total 12 TKP yang tersebar di beberapa wilayah. Dalam rangka membentuk karakter dan meningkatkan kedisiplinan, Satsamapta Polresta Sidoarjo melaksanakan kegiatan pembinaan tradisi dan pembaretan bagi Bintara Baru. Polri melalui Biro Multimedia di Humas Polri hari ini resmi menyelesaikan pelatihan operator sistem multipool bagi personel Humas. Pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan para personel Humas Polri. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joy Syunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Polres Tangerang Selatan berhasil mengungkap jaringan besar pencurian dan penadahan kendaraan bermotor dengan total 12 TKP yang tersebar di beberapa wilayah. Diketahui sindikat ini juga kedapatan membawa senjata api saat penangkapan. 3 TKP diantaranya berada di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan, yakni di Kecamatan Pagedangan dan Curug. Sementara 3 lainnya beberapa di wilayah Polres Metro Tangerang Kota, Polres Kota Tangerang, dan Polres Metro Jakarta Barat. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor DH menyampaikan penangkapan pertama dilakukan pada 22 Agustus 2024, di mana tim gabungan Satreskrim Polres Tangerang Selatan dan unit Reskrim Polsek Pagedangan menangkap 2 orang tersangka berinisial YAS dan SA. Berikut barang bukti 8 unit sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah. Pengembangan lebih lanjut dilakukan pada 23 dan 24 Agustus 2024, di mana polisi berhasil menangkap 4 orang lainnya di 2 lokasi berbeda di Kecamatan Pagedangan dan Cikupa dengan barang bukti berupa kendaraan bermotor dan kunci letter T. Pengembangan kembali dilakukan dan pada 28 Agustus 2024, petugas berhasil menangkap 2 orang terduga pelaku penadah kendaraan bermotor roda 2 berinisial YS dan SM di wilayah Palmerah, Jakarta Barat. Berikut barang bukti senjata api rakitan jenis revolver beserta 3 butir peluru dan 1 butir selongsong serta 1 buah kunci letter T. Penangkapan berikutnya dilakukan pada 5 September 2024 di wilayah Kampung Bitung, Kecamatan Curug. Polisi berhasil menangkap 2 pelaku pencurian lainnya dan menyita 2 unit kendaraan bermotor serta alat yang digunakan untuk aksi pencurian. Hingga kini kepolisian masih melakukan pengembangan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan pencurian dan penadahan ini yang diduga memiliki kaitan dengan kasus serupa di daerah lain. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang tindak pidana kedapatan membawa senjata api serta pencurian dengan pemberatan dan penadahan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Ya, ini cukup membanggakan buat kita semua. Tidak ada toleransi.
Pemirsa, Polres Sawah Lunto, Polda Sumatera Barat melaksanakan rekonstruksi kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada 29 Agustus lalu di Dusun Tengah Sawah, Kecamatan Silungkang, Kota Sawah Lunto. Dalam rekonstruksi ini, pelaku memperagakan 17 adegan pembunuhan. Berikut laporan Brigadir Prita Suci, anggota Humas Polres Sawah Lunto, Polda Sumatera Barat. Polres Sawah Lunto melaksanakan rekonstruksi kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada Kamis tanggal 29 Agustus 2024 di Dusun Tengah Sawah, Desa Silungkang, Kecamatan Silungkang, Kota Sawah Lunto. Polda Sumbar dalam hal ini penyidik Satreskrim Polres Sawah Lunto secara profesional menangani kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Sawah Lunto. Rekonstruksi ini dipimpin langsung oleh Kapolres Sawah Lunto, AKBP Purwanto Hari Subekti Esos, yang diwakili oleh Kasat Reskrim AKP Syafrinadi Esa. Didampingi oleh jaksa dan penyidik Satreskrim Polres Sawah Lunto, serta penasihat hukum tersangka dan unit identifikasi. Dalam proses rekonstruksi ini memperagakan adegan ulang di mana detik-detik kejamnya aksi pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Kami dari Polres Sawah Lunto, tim dari identifikasi melakukan rekonstruksi atau reka ulang dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh inisial SH yang kita lakukan rekon di tempat TKP langsung. Untuk adegan kita dapat di lapangan atau di TKP sebanyak 17 adegan. Dari mulai pertemuan awal dengan korban dengan pelaku sampai melakukan pembunuhan atau pembunuhan terhadap korban. Dari TKP kita temukan motif adalah dendam ataupun sakit hati karena antara hubungan tersangka dengan pelaku ada hubungan keluarga, jadi memicu pada saat kamar mandi korban sedang mencuci piring, pelaku membuang air. Karena timbul cekcok, terjadilah pemukulan dengan menggunakan cangkul. Dalam adegan rekon kita langsung dengan terlapor atau tersangka, kemudian dihadiri oleh saksi-saksi yang ada di TKP, langsung dengan saksi, dengan korban dengan diperagakan oleh polisi kita. Tujuan dari rekonstruksi adalah untuk mempermudah kita menyerahkan perkara ini ke JPU dan JPU melakukan penuntutan apakah perkara ini masuk ke 338 atau 351 ayat 3. Dalam hal ini tersangka telah melanggar pasal 338 KUHP Junto 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan dengan pidana penjara maksimal seumur hidup. Rekonstruksi ini berjalan dengan lancar dengan penjagaan ketat yang diterapkan oleh aparat kepolisian Resor Sawah Lunto. Saya Brigadir Prita Suci Stefani melaporkan dari lokasi kejadian. Salam presisi. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Jajaran Satreskrim Polres Sragen menangkap dan memproses hukum pria berinisial S, 55 tahun, warga Sumberlawang, Sragen atas tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Kasat Reskrim AKP Isnovim menyampaikan peristiwa memilukan ini sempat menjadi perhatian masyarakat sekitar Sumberlawang lantaran aksi pelaku yang diduga telah mencabuli serta menyetubuhi korban yang masih berusia 16 tahun. Sempat dihakimi dengan cara ditelanjangi dan diarak keliling kampung oleh kalangan pemuda dan warga sekitar. Korban yang juga mantan anak didik dari pelaku ini mengaku telah disetubuhi oleh pelaku selama 10 kali, serta dicabuli sebanyak 7 kali. Berdasarkan dari pengakuan korban, perbuatan itu terakhir dilakukan oleh pelaku pada bulan Juli 2024 lalu di gudang musola. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan diketahui tersangka S telah melakukan perbuatan pencabulan sebanyak 7 kali dan persetubuhan sebanyak 10 kali sejak tahun 2022 hingga sekarang tahun 2024.
Selain mengamankan tersangka S, petugas di lokasi kejadian juga telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian korban. Sementara itu, Polwan Unit PPA telah mengantar korban untuk melakukan visum di rumah sakit. Hingga saat ini, perkara ini masih terus didalami oleh petugas untuk memastikan adanya korban lain dalam kasus ini. Mengingat profesi tersangka selain sebagai oknum guru ngaji, juga sebagai orang yang bisa mengobati orang lain melalui terapi akupuntur. Atas peristiwa tersebut, Satreskrim telah menetapkan S sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Untuk kronologi kejadiannya, bahwa itu korban itu awalnya dulu pada waktu SMP adalah salah satu muridnya tersangka ngaji. Namun setelah SMP dia sudah selesai ngajinya, berlanjut Bapak inisial S ini sering push up, memberikan semangat untuk belajar, makan dan sebagainya. Terus awal mula kejadian diketahui ini berawal di kemarin sekitar bulan Juli tahun 2024, itu dapatan bahwa tersangka S ini sedang berdua dengan korban. Setelah itu dilihat sama anak-anak tetangga itu melaporkan kepada dewasa. Selanjutnya kakak ipar korban itu menanyakan korban apakah ada hubungan, dan setelah dilihat di HP-nya milik korban ternyata ada komunikasi. Selanjutnya setelah anak ditanya, si anak mengaku bahwa sejak tahun 2022 sampai dengan Juli 2024 itu pernah dilakukan pencabulan dan persetubuhan oleh saudara S. Setelah itu saudara S karena masih tangga disuruh datang ke rumahnya. Setelah ditanya oleh keluarganya, si S mengakui. Selanjutnya kita proses. Dari hasil pemeriksaan bahwa tersangka S ini telah melakukan pencabulan kurang lebih 10 kali dan persetubuhan itu sebanyak 7 kali. Itu dimulai sejak tahun 2002 sampai 2024. Pemirsa, tim unit Reskrim Polsek Muara Tami, Polresta Jayapura Kota berhasil menangkap 3 orang terduga pelaku pencurian dan kekerasan dan perbuatan cabul yang terjadi pada 9 September 2024 lalu di kawasan pantai Holtekam Jayapura. Ketiga pelaku yang sudah ditetapkan tersangka tersebut masing-masing berinisial YW 24 tahun, Y 25 tahun, dan DD 24 tahun. Ketiganya merupakan warga seputaran Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Wakapolresta Jayapura Kota AKBP Denny Herdiana menuturkan kasus ini berhasil diungkap oleh unit Reskrim Polsek Muara Tami yang dipimpin Ibtu Firmansyah Arifin kurang dari 1 kali 24 jam usai kejadian pada Senin dini hari. Diketahui ketiga pelaku saat menjalankan aksinya dipengaruhi minuman keras. Kejadiannya berawal ketika kedua korban sedang berdua di pantai. Didatangi ketiga pelaku yang langsung menodongkan parang dan mengancam meminta barang korban yakni handphone. Salah satu pelaku bahkan melakukan tindak asusila terhadap korban perempuan. Akibat perbuatannya, kini ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan serta pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak atas perbuatan pencabulan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Kejadian pada hari Senin kurang lebih pukul 2 pagi waktu Indonesia bagian timur. Adapun saksi adalah
SL 16 tahun dan RY 14 tahun. Barang bukti 1 unit sepeda motor CBR tanpa plat polisi warna hitam dengan rangka nomor kilo cepu 81E dan seterusnya. 1 unit merek Vivo handphone warna biru. 1 unit merek Oppo abu-abu. 1 bilah parang dengan gagang kulit warna hitam dan 2 buah obeng. TKP di Pantai Holtekam, Distrik Muara Tambi, Kota Jayapura. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.